Inilah keris-keris yang dibuat dengan mengutamakan sisi esoterisnya atau tuah dan yoninya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris atau pusaka yang dibuat dengan tujuan atau lebih mengutamakan sisi esoterisnya sisi tuah atau yoninya Dan kebetulan keris yang akan saya bahas ini adalah keris peninggalan eyang saya Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Dan jangan lupa untuk like dan share Nah, kembali lagi Jadi, ini adalah keris peninggalan eyang saya Mungkin teman-teman bisa melihat Jadi, ukurannya Dari ukurannya ini cuma sejengkal Jadi, cuma sejengkal aja Jadi, orang memasukkannya keris berukuran jimatan Dan seperti kita tahu, keris-keris yang berukuran kecil ini memang dibuat bukan sebagai senjata Kalau dari judulnya mungkin sudah jelas Jadi ini dibuat dengan lebih mengutamakan sisi esoteris atau tuah atau yoninya Karena seperti kita tahu, jadi keris itu umumnya dibuat jadi selain memiliki fungsi sebagai pusaka, itu juga memiliki fungsi sebagai senjata Dan juga ada istilah teman-teman mungkin mengenal keris Taiwan dan keris ageman Nah, kali ini yang seperti ini salah satu keris Taiwan atau yang lebih mengutamakan sisi esoteris atau sisi tuah atau yoni atau doa dan harapannya Kalau kemarin saya sempat membahas keris Nisumbro sama keris Bedok Suro itu juga lebih mengutamakan sisi esoteris lebih ke istilahnya fungsi ke spiritualnya Nah, kita nanti akan lihat jadi detail dari keris-keris ini. Sebenarnya saya sudah pernah bahas, cuma teman-teman banyak yang tanya juga Jadi, pengen lihat keris-keris jimatan koleksinya Mas Teddy, jadi saya Kalau saya memang punya ini yang peninggalan eyang saya Jadi eyang saya dapat dari ayahnya atau dari buyut saya Dan ini memang sangat istimewa Ini memang tidak saya warangi, cuma saya bersihkan biasa saja dan memang rutin tak minyakin karena ini memang tempat lipat juga dan dibuat istilahnya sama seperti keris-keris pada umumnya jadi lebih dari satu materi bahan. Nah, untuk lebih detailnya, jadi ini keris-keris apa saja dan seperti apa keris-keris yang berukuran kecil ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah keris-keris kecil peninggalan eyang saya Nah, ini mari kita ulas satu per satu Nah, ini yang pertama ini yang paling kecil. Jadi lo 3 Jadi teman-teman bisa lihat ini tempat lipat itu ada alurnya lipatannya terlihat walaupun ini tidak diwarangi kayak gitu Ini celuk 3, orang punya jangkung tapi ini lebih ke sauyun Kalau 3 sendiri, kalau teman-teman pernah lihat video saya tentang filosofi Luk ini, jadi selain untuk menjaga, melindungi atau dan jangkungi jadi apa yang kita inginkan bisa terjangkau, tercapai kayak gitu itu filosofi dasarnya dan ini cukup kecil ini yang warongkonya yang paling bagus Nah, kalau berikutnya teman-teman mungkin sudah tahu ini sama tempat lipat ini lo 5 Lo 5 orang nyebutnya nogo kikik itu jenis nogo siluman atau nogonya primitif jadi yang lama dan itu nogo kembang kayak gitu dan ini tempat lipat juga dan usianya memang cukup sepuh juga sangat sepuh sebenarnya Nah, sepuh. Kalau lo 5 sendiri sih memang filosofinya ke ngelmu lelaku, belajar, mengajar Jadi kalau kita pengen belajar ilmu tertentu atau sesuatu atau pengen mengajar agar apa yang kita omongkan didengar sama yang kita ajari, itu salah satu pegangannya adalah Luk 5 Kalau nogo sendiri mungkin lebih ke kebijaksanaan, kepemimpinan, kewibawaan Kalau siluman itu lebih ke kesaktian atau kadigdayan
saya sudah beberapa kali ya bahas keris naga ya dan logo siluman. Nah, ini yang lot 5. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi ini lot 7. Lot 7. Ini juga naga ya. Naga, sangat primitif sekali ya. Orang juga nyebutnya nogo kikik. Ini bahkan sisiknya sempat terlihat ya. Tapi ke siluman ya. Jadi badannya ke atas tidak terlihat ya. Ini kalau diwarai sebenarnya pamornya bagus ya, itu ya, kayak kalau nggak ular-ulut ya melati ya itu ya. Nah, jadi walaupun ini kecil tapi memang dibuat dengan tempat lipat ya, dan materinya pun bisa dibilang pilihan ya. Ini jadi memang cukup tua ya. Nah, mungkin itu saja sekilas dari saya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.